bagaimana seseorang menghadapi berbagai cobaan hidup dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirimu akan belajar bahwa Sang Khalik tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman, dan bahwa ada hikmah di balik setiap musibah. Hal ini akan menguatkan iman dan harapan dirimu, serta mengingatkan dirimu bahwa Sang Khalik adalah tempat berlindung yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buat sahabat-sahabat semula, jadi yang dirahmati Allah, apakah dirimu pernah merasa hidupmu penuh dengan badai? Pernah merasa mimpi-mimpimu hancur berkeping-keping? Merasa sabarmu diuji hingga nyaris patah arang patah semangat? Hal ini mengingatkan tentang suatu kejadian, yaitu ada seseorang yang mengalami semua itu dan bagaimana ia tetap bertahan dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan menunjukkan kepadamu bahwa Sang Khalik tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman, dan bahwa ada hikmah di balik setiap musibah, yang mana akan menguatkan iman dan harapanmu, serta mengingatkanmu bahwa Dialah adalah tempat berlindung yang paling baik. Siapakah orang itu? Bagaimana kisahnya? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil darinya? Mari kita simak bersama-sama. Orang itu adalah seorang pemuda yang bernama Farhan. Farhan adalah seorang yang masih muda usianya. Ia bercita-cita menjadi seorang dokter yang bisa membantu banyak orang. Sebelumnya Farhan merasa hidupnya sempurna. Ia bersyukur kepada Sang Khalik atas semua nikmat yang diberikannya. Ia beribadah dengan khusyuk, bersedekah dengan ikhlas, dan berbuat baik kepada semua orang. Namun suatu hari semua itu berubah total. Ia mengalami kecelakaan yang parah saat ia sedang pulang dari kampus. Ia ditabrak oleh sebuah truk yang melaju kencang. Ia terpental dari sepeda motornya dan terjatuh di pinggir jalan. Ia mengalami luka-luka di seluruh tubuhnya, dan yang paling parah adalah kakinya yang patah. Lalu ia dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa ia harus menjalani operasi untuk menyelamatkan kakinya. Namun operasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar yang tidak mampu ditanggung oleh keluarganya. Farhan merasa putus asa. Ia merasa mimpi-mimpinya untuk menjadi dokter sirna, merasa hidupnya hancur, merasa Sang Khalik telah meninggalkannya. Ia menangis dengan sedih dan bertanya-tanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan hal ini terjadi padanya? Apa salahnya ia sampai harus mengalami musibah ini? Apa gunanya ia beribadah, bersedekah, dan berbuat baik jika akhirnya ia ditimpa kesialan? Farhan mulai meragukan keadilannya. Ia mulai mengeluh dan memprotes takdirnya. Ia mulai berpaling darinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berpaling dari hambanya yang beriman, tidak pernah meninggalkan hambanya yang membutuhkannya, tidak pernah menguji hambanya melebihi kemampuannya. Dia memiliki rencana yang lebih baik untuk Farhan, memiliki hikmah yang lebih besar untuk Farhan, memiliki rahmat yang lebih luas untuk Farhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bantuannya kepada Farhan melalui orang-orang yang mencintainya.
Keluarganya berusaha keras untuk mengumpulkan uang untuk operasinya. Mereka menjual barang-barang yang mereka miliki, mereka meminjam dari kerabat dan tetangga, mereka menggalang dana dari donatur dan dermawan. Sahabat-sahabatnya tidak pernah meninggalkannya. Mereka selalu menjenguknya di rumah sakit. Mereka selalu memberikan semangat dan dukungan. Mereka selalu mendoakan kesembuhan dan keberkahan untuknya. Kekasih Farhan tidak pernah berkhianat kepadanya. Ia tetap setia dan mencintainya meskipun Farhan tidak lagi bisa berjalan dengan normal. Ia tetap menghormati dan menghargainya meskipun tidak lagi bisa menjamin masa depannya. Ia tetap bersabar dan tawakal bersamanya meskipun tidak lagi bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Farhan merasa terharu. Ia merasa Allah masih sayang padanya. Ia merasa Sang Khalik masih memberikan nikmatnya padanya. Ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan peluangnya padanya. Ia sadar bahwa ia telah salah. Ia sadar bahwa ia telah lalai. Ia sadar bahwa ia telah sombong. Ia memohon ampun kepadanya. Ia memohon rahmat kepadanya. Ia memohon hidayah kepadanya. Ia bersyukur atas semua cobaan yang diberikannya. Ia bersabar atas semua takdir yang ditetapkannya. Ia tawakal atas semua rencana yang disiapkannya. Ia berubah menjadi lebih baik. Ia berubah menjadi lebih kuat. Ia berubah menjadi lebih dekat dengannya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala operasi Farhan berhasil. Ia bisa menyelamatkan kakinya meskipun ia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Bisa melanjutkan kuliahnya meskipun ia harus menunda beberapa semester. Bisa mewujudkan cita-citanya meskipun ia harus menghadapi banyak tantangan. Ia tidak pernah menyerah, tidak putus asa, tidak berhenti berjuang. Ia terus berusaha dengan maksimal dan berserah kepadanya dengan total, berdoa dengan khusyuk, berharap dengan tulus, bersyukur dengan ikhlas, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan indah. Pada akhirnya menjadi seorang dokter yang bisa membantu banyak orang. Akhirnya menikah dengan kekasihnya yang cantik dan solehah. Akhirnya memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera. Farhan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat berlindung yang paling baik, adalah penolong yang paling ajaib, pemilik yang paling adil. Ia mengucap syukur kepadanya atas semua karunia yang diberikannya, mengucap hamdalah atas semua nikmat yang dilimpahkannya, mengucap takbir atas semua keajaiban yang ditunjukkannya. Farhan mengajak kita semua untuk mengikuti jejaknya, untuk bersabar dan tawakal kepadanya, mengingat bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita berlindung, tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman, tidak pernah menguji hambanya melebihi kemampuannya, menunjukkan kepada kita semua bahwa sabar dan tawakal adalah kunci untuk menghadapi cobaan hidup. Bersyukur dan berdoa adalah cara untuk mendekatkan diri kepadanya, bahwa berusaha dan berserah adalah sikap yang harus kita miliki, bahwa hidup ini adalah ujian dan amanah darinya,
bahwa hidup ini adalah kesempatan dan tantangan untuk beribadah kepadanya. Hidup ini adalah perjalanan dan tujuan untuk bertemu dengannya. Farhan menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, untuk menjadi lebih kuat dari masalah yang kita hadapi, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Demikianlah hikmah di balik takdir kesedihan anak manusia. Semoga kita semua mendapat pelajaran berharga, menjadikan penyemangat dan penyejuk bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.